Sebuah pernyataan mengejutkan dari Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, kembali memanaskan konflik di Timur Tengah. Dalam wawancara eksklusif, Netanyahu belak-belakan soal ambisi yang ia sebut sebagai visi Israel Raya, sebuah proyek yang jika terwujud, akan mengubah peta Timur Tengah dan memicu kemarahan negara-negara Arab. Arab Saudi, Qatar, Yordania, Mesir, hingga Liga Arab serentak mengecam. Mereka menyebut rencana ini sebagai ancaman kedaulatan dan pelanggaran hukum internasional. Tapi, apa sebenarnya Israel Raya itu? Seberapa besar wilayah yang diincar Netanyahu? Dan kenapa hal ini membuat dunia Arab sampai bereaksi keras? Mari kita bongkar. Istilah Israel Raya bukanlah ide baru. Konsep ini sudah muncul sejak awal abad ke-20 di kalangan Zionis, terutama kelompok revisionis yang dipimpin Ze'ev Jabotinsky. Menurut beberapa versi Alkitab, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Ibrahim membentang dari Sungai Mesir sampai Sungai Efrat, artinya mencakup wilayah Palestina, Lebanon, sebagian Yordania, Suriah, bahkan Mesir. Pada 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour, menjanjikan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Tapi batas wilayahnya tidak jelas. Inilah celah yang dimanfaatkan kelompok-kelompok ekstrim untuk mendorong proyek Israel Raya. Puncaknya, setelah Perang 6 Hari 1967, Israel merebut tepi barat, Gaza, Sinai, dan Golan. Sejak itu, gagasan memperluas wilayah menjadi semakin nyata di kalangan sayap kanan Israel. Gagasan Israel Raya bukan sekadar peta di kepala para politisi ekstremis. Implementasinya sudah berjalan lewat pembangunan pemukiman Yahudi di tepi barat, yang kini dihuni lebih dari 700.000 pemukim. Banyak laporan menyebut pemerintah Israel menutup mata terhadap kekerasan pemukim terhadap warga Palestina. Tokoh seperti Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir secara terbuka mendukung pencaplokan tepi barat, bahkan ingin membangun kembali permukiman di jalur Gaza. Pada 2018, Israel mengesahkan Undang-Undang Negara Bangsa Yahudi yang memperkuat identitas Yahudi sebagai basis negara, sekaligus mempersempit ruang bagi warga non-Yahudi. Dan pada Februari lalu, Knesset menolak pembentukan negara Palestina di wilayah manapun antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania. Artinya, visi Israel Raya perlahan bergerak dari retorika ke kebijakan nyata. Netanyahu kini menyebut dirinya sedang menjalankan misi bersejarah dan spiritual. Dalam wawancaranya, ia mengatakan sangat terikat dengan visi Israel Raya mencakup wilayah Palestina di masa depan, Yordania, hingga Mesir. Reaksi dunia Arab pun keras. Arab Saudi mengutuk pernyataan ini, menyebutnya proyek ekspansionis yang melanggar kedaulatan. Yordania menilai ini sebagai provokasi berbahaya dan pelanggaran hukum internasional. Qatar dan Mesir pun mengeluarkan pernyataan senada. Liga Arab memperingatkan bahwa ambisi Netanyahu bisa memicu ketidakstabilan besar, bukan hanya di Palestina, tapi di seluruh Timur Tengah. Jika visi ini benar-benar diwujudkan, dampaknya akan masif. Pertama, negara Palestina praktis mustahil berdiri. Kedua, konflik Israel dengan Lebanon, Suriah, dan Mesir berpotensi kembali memanas. Ketiga, radikalisasi di kawasan bisa melonjak, memicu perang terbuka antar negara. Kita bicara soal perubahan geopolitik yang bisa menyeret kekuatan global, mulai dari Amerika Serikat, Rusia, hingga Iran, masuk lebih dalam ke konflik. Sejarah menunjukkan, wilayah-wilayah yang awalnya diduduki, sementara, oleh Israel seringkali berakhir dengan aneksasi permanen seperti Golan dan Yerusalem Timur. Visi Israel Raya bukan sekadar mimpi ekstremis. Dalam banyak aspek, ia sudah mulai berjalan lewat kebijakan pemukiman, penolakan negara Palestina, dan operasi militer di Gaza, Lebanon, hingga Suriah. Pernyataan Netanyahu hanyalah penegasan dari apa yang selama ini dicurigai banyak pihak, bahwa batas Israel tidak pernah benar-benar final. Pertanyaannya, apakah dunia akan membiarkan visi ini terwujud? Atau sejarah akan mencatat bahwa inilah titik awal perang besar di Timur Tengah abad ke-21?